Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Zara Aulia-Wahyuni. Hari ini aku bakalan ngunjungin ke 3 museum. Museum yang pertama, aku bakal ngunjungin ke Museum Sumpah Pemuda. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Ini dia Museum Sumpah Pemuda. Langsung saja kita masuk ke dalam. Museum Sumpah Pemuda adalah salah satu situs bersejarah yang penting di Indonesia, khususnya bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang semangat persatuan dan sejarah Indonesia. Museum ini terletak di Jakarta. Museum ini juga menawarkan perjalanan edukatif yang mengajak pengunjung untuk mengenal lebih dekat peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, di museum ini itu bertujuan untuk menghidupkan kembali sejarah di Museum Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda menjadi tempat di mana pengunjung dapat menghidupkan kembali momen bersejarah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Di sini, pengunjung bisa melihat koleksi benda-benda bersejarah seperti foto, dokumen, dan artefak yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Dengan mengunjungi museum ini, kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana semangat persatuan dan kebangsaan mulai tumbuh di kalangan pemuda di Indonesia pada masa itu. Lalu, kita juga bisa memahami makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah deklarasi yang diucapkan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Deklarasi ini menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Museum Sumpah Pemuda menyimpan berbagai artefak dan diorama yang menggambarkan suasana dan proses yang terjadi saat Sumpah Pemuda dikumandangkan. Lalu, kita juga bisa belajar dari pameran interaktif dan edukatif. Museum Sumpah Pemuda ini tidak hanya menyajikan koleksi statis, tetapi juga pameran yang interaktif dan menarik. Pameran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan informatif, khususnya bagi anak-anak dan remaja seperti kita. Pengunjung dapat menikmati tur audiovisual yang menjelaskan setiap bagian dari museum, serta kisah-kisah inspiratif dari para tokoh pemuda yang terlibat dalam peristiwa bersejarah ini. Nah, kita dapat mengunjungi ruang khusus sejarah Persatuan Indonesia. Salah satu daya tarik utama museum yang berlokasi di Jalan Keramat Raya ini adalah ruang khusus yang didedikasikan untuk menjelaskan sejarah Indonesia dan perkembangan semangat persatuan dari masa ke masa. Di ruang ini, pengunjung dapat melihat perjalanan bangsa di Indonesia dari era kolonial hingga masa kemerdekaan dengan fokus pada peran pemuda dalam memupuk semangat kebangsaan. Nah, di Museum Sumpah Pemuda ini adalah tempat yang ideal untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana persatuan telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk Indonesia yang kita kenal sampai hari ini. Nah, teman-teman, jangan sampai lupa ke Museum Sumpah Pemuda ya, karena di museum ini akan membuat kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya kalian tidak mengerti sejarah Indonesia, kalian akan mengerti ketika kalian datang ke sini, melihat, dan kalian bisa belajar dari berbagai tempat, berbagai sudut di museum ini. Selamat belajar semuanya! Premiumbeat.com. Halo semuanya, aku udah di museum yang kedua, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Dan penasaran gak sih apa aja yang ada dalam museum ini? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, kita sampai di museum yang kedua, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai sebuah monumen dari tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu kala bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama sekolah yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang disingkat dengan nama Stovia atau Sekolah Dr. Bumi Putra. Yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu, gedung ini pun dialihfungsikan menjadi sebuah museum untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Nah, Stovia adalah sebuah sekolah kedokteran yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa dan didirikan pada tahun 1851 di sebuah rumah sakit militer Weltevreden atau saat ini diberi nama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Nah, pembangunan dari gedung Stovia pada mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi untuk dapat mengatasi berbagai macam wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan wabah lainnya yang menyerang Pulau Jawa pada saat itu. Sekolah Stovia kemudian berkembang dengan sangat pesat. Oleh sebab itu, Stovia lalu dipindahkan dari daerah Kuini Senen ke Salemba dan kini berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Selain berkenan dengan kelahiran dari Budi Utomo, gedung ini juga menjadi saksi dari kelahiran organisasi pergerakan bangsa lainnya seperti Trikoro Darmo Atta Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Selain itu, di gedung ini beberapa tokoh pergerakan bangsa seperti Cipta Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan R. Supomo pernah belajar dan menimba ilmu. Oleh karena nilai sejarah tersebutlah, maka pada tahun 1973, pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta melakukan pemugaran pada gedung tersebut. Kemudian pada 20 Mei tahun 1974, bersama dengan Presiden Indonesia, Soeharto, gedung tersebut diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Nah, ketika kita memasuki Gedung Kebangkitan Nasional, maka para pengunjung akan menyaksikan replika ruang kelas, laboratorium, asrama, kantin, tempat olahraga, dapur, serta aula dari Stovia. Di dalam Museum Kebangkitan Nasional ini, ada beberapa ruangan perpustakaan yang dikelola oleh komunitas buku berkaki yang memiliki koleksi ribuan buku untuk anak-anak. Nah, pengunjung museum juga akan melihat beberapa koleksi di dalam museum dengan total 2042 bangunan replika, jam dinding, mebel, perlengkapan kesehatan, gantungan lonceng, pakaian, foto, senjata, lukisan, patung, diorama, miniatur, serta peta. Nah, buat teman-teman yang mau mengunjungi museum ini beralamat Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh nomor 26 RW 5 Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Nah teman-teman, seperti di museum yang pertama tadi, jika kalian ke museum ini, kalian akan melihat berbagai banyak pengalaman baru yang belum kalian pernah lihat sebelumnya, dan kalian bisa belajar lebih banyak lagi tentang sejarah-sejarah Indonesia, terutama di Stovia ini. Selamat menonton dan selamat menyaksikan, dan selamat belajar lebih dalam lagi teman-teman. Bisa gitu Pak, kekurangan Indonesia ya. Kita boleh kenalan nih Pak sebenarnya. Saya mau ikutan. Halo guys, sekarang kita udah masuk ke museum yang terakhir, yaitu Museum Proklamasi. Penasaran apa aja yang ada di dalamnya? Langsung aja kita masuk ke dalam. Oke guys, jadi kita udah masuk ke Museum Proklamasi, dan ini isinya gak kalah bagus. Dan inilah museum terakhir yang akan aku kunjungin dari 3 museum tadi. Dan ini museumnya benar-benar bagus banget. 2 museum tadi gak kalah bagus, dan ini bagus juga. Mari kita ulik apa aja yang ada dalam Museum Proklamasi ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di museum yang terakhir, yaitu Museum Proklamasi. Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta. Di masa kependudukan Jepang, jalan ini bernama Jalan Meiji-dori. Bangunan ini merupakan tempat tinggal milik Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ia merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Muda Tadashi Maeda sendiri merupakan seorang tokoh yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana ia mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia. Nah, naskah proklamasi ini dirancang oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ahmad Subarjo, dan Bapak Sayati Malik sebagai juru ketik.
Pada tanggal 25 November 1980 diadakan rapat koordinasi bidang Kesra Departemen Dalam Negeri dan Pemda DKI Jakarta. Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa gedung ini akan dijadikan Monumen Sejarah Indonesia. Keputusan ini juga didukung dan diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disahkan pada tanggal 28 Desember 1981. Nah, sampai pada akhirnya pada tanggal 26 Maret 1987, gedung ini diberikan kepada Direktorat Permusiuman dan dijadikan Museum Permukaan Naskah Proklamasi. Nah, teman-teman, hal-hal apa sih yang dapat dipelajari dari Museum Permukaan Naskah Proklamasi? Yang pertama, sejarah perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi menjelang dan pasca proklamasi kemerdekaan. Lalu yang ketiga, terdapat banyak tokoh-tokoh proklamasi. Yang keempat, proses perumusan naskah proklamasi. Yang kelima, nilai-nilai perjuangan bangsa. Dan yang keenam, nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Lalu, ada apa aja sih koleksi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini? Aku sebutin beberapa ya. Ada mesin tik historis, ada piano, radio era kemerdekaan, pelangkat pelantikan Raja George dari Kerajaan Inggris, naskah proklamasi asli, naskah proklamasi ketikan, naskah proklamasi replika, dan patung dada Sayuti Timalik. Nah, buat teman-teman yang mau ke museum ini berlokasi di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta Pusat. Buat teman-teman langsung aja nih ke Museum Proklamasi. Karena di museum yang terakhir ini, jujur aku benar-benar amazed karena benar-benar rumahnya tuh rumah yang nyaman banget, minimalis tapi banyak banget kenangan-kenangan zaman dulu yang feel-nya tuh dapet banget teman-teman. Jadi langsung aja ke museum ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, dari menjelajahi museum yang pertama yaitu Museum Sumpah Pemuda, dan museum yang kedua yaitu Museum Kebangkitan Nasional, lalu untuk yang terakhir museum yang ketiga yaitu Museum Proklamasi. Sekian dari aku, terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.